kalau si kripto ini kenapa saya yakin banget kripto dibandingkan bisnis lain, karena dia satu, yang pertama sumber daya manusia udah pasti, kita nggak urusan sama orang lah ibaratnya gitu, nggak urusan sama banyak karyawan gitu, cuma urusan sama robot-robot aja, VGA-nya udah, sama listrik udah, itu simple banget gitu. Dan yang jelas pastikan profitnya gitu udah, karena kita bisnis. Halo, selamat malam. Halo, malam. Thank you banget udah mau hadir di sini, tante bos ya. Ini Om Botak, ya. Tante. Ya. Ya. Wow, tuh kayak keren banget tuh ya di belakangnya ya. Tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol dulu ya. Santai aja sih sebenarnya. Enakan panggil tante atau panggil Bu Desi ya, enaknya? Aja sih bebas. Oh bebas ya, tante aja ya. Soalnya saya dipanggil Om. Kan baru kali ini nih live-nya partnernya tante dan Om. Nah, tapi hebat loh ya. Biasanya ya perempuan kalau dipanggil tante tuh marah. Yang ini nggak apa-apa. Kalau aku biarin aja lah, nggak terlalu peduliin juga, sama aja kan panggilan itu gitu kan, nggak terlalu diambil pusing. Tadi yang bilang tante saya nyangkut di doge katanya. Curhat ya. Curhat dia langsung ya. Oke, sebelumnya kita tanya-tanya dulu ya. Ini mungkin dari latar belakangnya ya. Saya tahu dari bisnisnya kan bukan cuma mining ya, tapi sebenarnya Tante Bos sendiri punya online shop juga ya. Itu ya. Udah seberapa lama bangun online shop itu sebelumnya tadi? Udah 11 tahun, 2010. Udah 11 tahun? Ya. Berarti pas awal jualannya di mana tuh? Jadi tuh aku tuh ini transisi offline ke online dulu loh, yang ini ada handphone BlackBerry. Dari BBM, ya. Gitu, angkatan BlackBerry lah, gitu. Ya. Nah, aku udah mulai jualan dari kuliah, udah mulai jualan, gitu. Jadi, ya itu bisnis pertama justru fashion. Sampai sekarang ini, bisnis fashionnya masih ada kan? Yang tokonya itu yang warna-warni ya? Ya, warna-warni itu salah satu brand aku aja. Sebenarnya aku punya 9 brand, Mas. Karena aku kan produksi kan, gitu. Mantep, iya. Aku tuh di belakang layar gitu produksiin orang toko-toko di Tanah Abang gitu, karena aku kan konveksi. Oh, lokasi di Jakarta ya? Iya, Jakarta. Nggak nge-branding di sosmed untuk ecerannya. Nah, warna-warni itu justru brand baru. Itu yang ecer. Sebenarnya aku ada grosiran. Aku tuh dari hulu ke hilir. Total tuh 9 brand aku punya. Syar'i, jenis-jenis pakaiannya kan beda-beda tuh, baju muslim, ada yang untuk remaja, untuk ibu-ibu. Nah itu aku punya semua sebenarnya, tapi aku supply ke toko-toko. Jadi nggak nge-branding di sosmed, tapi orang taunya cuma di warna-warni aja gitu. Oh, oke. Berarti sekarang dari 9 brand itu, brand mana yang memang istilahnya atau toko mana yang paling gede? Yang kesayangan? Toko, karena satu customer kadang order bisa ribuan, itu yang jadi utama kita gitu. Nah kalau warna-warni itu khusus eceran yang benar-benar end user ke bawah, reseller dan end user. Sebenarnya yang ramai di aku tuh yang grosiran, satu customer tuh order 5.000, 4.000 gitu. Tapi itu offline-nya yang jalan atau dari online juga itu semuanya? Online via WhatsApp aja, database customer lama gitu. Oh, nah ini kan menarik sekali ya Tante ya, kalau udah punya brand ini udah lama, berarti udah jalan 11 tahun. Nah, waktu ketemu pandemi COVID tahun lalu, itu tuh gimana?
Nah itu tuh stres banget deh. Saya punya stok itu sampai dengan 120.000 piece. Kan waktu itu kan mau lebaran kan? Iya. 20 tuh lebarannya Mei kalau nggak salah. Nah saya produksi udah mulai dari Desember 2019. Saya udah kejar produksi. Karena nggak mau ketinggalan momen lebaran 2020 Mei itu. Nah COVID di Februari Maret kan. Nah di situ saya udah nyetok tuh dari 2019 Desember udah produksi padat untuk Lebaran 2020 Mei. Jadi akhirnya saya punya stok 120.000 piece gamis. Terus saya udah buka gudang baru. Terus saya udah stok ribuan roll bahan gitu. Waktu awal COVID itu kan. Tapi alhamdulillah bisa dilewatin gitu. Bisa jalan semua akhirnya. Bisa jalan 120.000 itu habis? Ya habis. Waduh. Itu 120.000 gamis kan ya? Kencang sekali ya? Ya, 120.000 piece gamis. Itu pada saat itu sih, waktu itu sih tidak terlalu pengaruh kayaknya ke penjualan yang nggak terlalu parah. Tapi pengaruh ke karyawan-karyawan. Karena waktu itu kan isu-isu negatif, Jakarta lockdown, Jakarta apa. Akhirnya mereka pada minta pulang, pada minta berhenti gitu. Nah akhirnya 120.000 piece gamis itu kan full satu gudang. Itu nggak ada yang, ada omset, ada pembeli, tapi yang ngerjainnya nggak ada waktu itu. Itu apa masalahnya waktu yang COVID pertama itu. Masalahnya pertama gitu ya. Jadi itu dengan kekuatan database di WhatsApp atau memanfaatkan kayak marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu pakai juga. Ada untuk warna-warni kita ada di Shopee, tapi yang lain saya punya daya database karena produksi sendiri gitu. Kita Shopee cuma warna-warni aja, yang lain kita nggak ada di marketplace lain, nggak ada, cuma warna-warni juga dan user, reseller dan end user. Baik. Nah Tante, ini kan sebenarnya menarik banget ya, membangun warna-warni itu dari nol lah istilahnya ya. Dari penjahitnya, dari huruf pikir, supply ke Tanah Abang, ya kan, supply grosiran ke daerah. Berarti sebenarnya pengalaman bisnisnya itu udah kaya banget ya. Udah dari 10 tahun tuh jatuh bangun bisnis ini. Sampai ketemu, kalau orang bilang sekarang, ini kok tiba-tiba bisa mining Bitcoin ya, bisa tahu kripto dan lain-lain. Berarti itu sebenarnya bukan kayak bangun lu pikiran mau mining gitu ya. Itu sebenarnya udah ada pengalaman bisnis dari udah lama gitu ya. Tinggal kita aplikasiin ke bidang yang berbeda gitu ya. Istilah ada peluang baru. Nah, sekarang kalau boleh cerita itu awal mulanya beralih ke sini kenapa? Apa karena di istilahnya di bisnis yang lainnya lagi sepi, coba bisnis baru atau memang dilihat ada peluang aja ya istilahnya ya bolehlah main ini lagi, ini istilahnya another brand lagi gitu ya. Kalau pakaian kan udah bosan, udah 9 gitu ya, ini tambah satu bidang yang lain gitu. Iya, jadi dulu itu pertama ke kripto itu kan saya sama partner ya. Sama partner memang sudah tahu dari tahun 2015 kalau mining ya. Kalau Bitcoin itu udah dari 2010 2011 gitu. Nah, terus kita lihat tren di luar tuh udah rame banget gitu, tapi kok di sini belum gitu. Nah, kebetulan kita juga gamers gitu. Jadi tahu ini kayaknya bisnis masa depan nih gitu kan. Kayaknya ini peluang. Nah, terus dan kebetulan kita juga seneng gitu sama si kripto ini, kayaknya yakin banget ini bisa bisnis masa depan nih gitu. Dimulailah 2015 kita mining gitu. Mulai dari 1 rig dulu. Oh, jadi ini buat teman-teman ini banyak kan, kalau di saya kan banyak kan tuh belum kenal ya. Ini sebenarnya
perkembangannya itu seperti apa? Ini kalau udah mulai 2015 berarti bukan mulainya baru-baru ini, baru viralnya ini pas 2020 dong ya? Berarti udah mulainya lama sebenarnya. Nah, Mas, kita tuh benar-benar dari satu rig kita pelajarin. Aku tuh dulu tuh 2015 tuh kita berdua partner tuh kita pelajarin gitu kan. Tapi karena di luar itu udah booming banget sebenarnya. Kebiasaan kita kan di sana rame, di sini 5 tahun, 3 tahun baru rame kan? Iya, iya. Nah, teman yang di luaran sana tuh udah pada udah pada punya mining semua, gitu. Nah terus kita pelajarin berdua sama partner dan kita yakin kayaknya ini bakalan bisa besar deh, ini bisa bisnis masa depan, gitu kan? Nah terus kita bikin tuh mulai dari satu rig, kita belajar sama teman-teman yang dari luar gitu kan. Nah terus aku coba jelasin ke teman-teman aku yang di Tanah Abang. Waktu itu kan aku masih di Tanah Abang kan, 2015, 2017 tuh. Mereka tuh nggak ada yang percaya. Dikira piara tuyul kali ya, buat apa gitu ya, komputer gitu banyak. Mereka tuh nggak ada yang percaya kripto. Mungkin pada saat itu mungkin udah banyak yang tahu, tapi mungkin aku nggak ketemu orang yang tepat. Itu nggak ada yang percaya, mau itu mining, mau itu trading, kriptonya sendiri mereka nggak percaya. Kata mereka ini penipuan, gitu kan. Itu 2 tahun tuh sampai 2017. Banyak banget teman-teman aku tuh yang nggak percaya gitu. Aku punya komunitas bisnis juga, nggak ada yang percaya. Kripto tuh nggak ada yang percaya, itu penipuan lah, apalah. Apalagi di 2018 kan harganya pernah benar-benar jatuh kan. Nah itu lebih jelek lagi tuh, udah parah deh diolok-oloknya. Ya ini mah bisnis halu, bisnis nggak jelas, bisnis ya macam-macam lah negatif gitu. Itu awal-awalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kemarin teman-teman yang 2017 tuh menghubungin saya lagi pas kemarin naik tuh 2021 kemarin. Baru percaya, udah nggak bilang halu. Wow. Tapi sebenarnya yang saya lihat tuh mentalnya keren banget ya, Tante Bos ini ya. Dari 2015 orang belum ada yang tahu, di sini belum ada yang kenal, nggak ada yang tahu kripto apaan, dijelasin juga kagak ngerti, dikira game mungkin ya, mining apaan. Tapi bisa terus walaupun dibully orang, bisa terus konsisten keluarin duit dari awal ya. Nggak tahu hasilnya waktu itu, ketemu hasilnya kapan saya nggak tahu, cuma dibully dan prototipe-nya kan sebagai seorang businesswoman masuk ke sini juga saya rasa nggak banyak gitu ya. Jadi saya melihat sebenarnya mentalnya tuh kuat banget supaya sampai ketika akhirnya booming kemarin orang baru lihat, oh iya ternyata bener ya. Iya masih ada kok kemarin teman-teman yang tahun 2017 tuh saya kaget kan, mereka nge-screenshotin WhatsApp saya dulu. Gitu. Kalau mereka itu nggak percaya, terus oh iya kan mereka taunya di Tanah Abang, Dela Tanah Abang ya gitu kan. Iya siapa ya? Ini aku tetangga dulu Tanah Abang, ini kamu dulu WA kayak gini. Oh ternyata sekarang baru benar gitu banyak, ada beberapa orang. Gitu. Apalagi 2018 tadi itu Mas, harganya jatuh banget kan. Wah, makin nggak ada yang percaya. Makin difitnah, makin dibully, makin dibilang bisnis halu, bisnis nggak jelas. Apalagi kalau yang muslim bawa-bawa agama gitu kan. Tuh macem-macem sih. Tapi justru 2018 itu kan harganya turun. Aku sama partner manfaat untuk beli VGA karena kan harga turun murah tuh. Justru kita jadi saat itu. Nah, kalau boleh tanya nih, perkiraan modal itu awalnya berapa? Sama keuntungannya berapa sih kalau bisnis ini? Kenapa sampai Tante Bos tuh dari jualan baju grosiran di Tanah Abang sampai berani gini? Apa memang melihat, oh masa depannya ini cuannya lebih bagus nih daripada gue jualan baju selamanya walaupun udah dari hulu ke hilir nih ya? Kenapa nggak jual modalnya buat jualan baju lagi gitu? Kan udah tahu, udah nyaman. Aku sih ya Mas,
aku juga ada bisnis konvensional lain selain fashion ya. Tapi aku menghadapin apa ya, sumber daya manusia karyawannya gitu. Itu yang beda banget bisnis kripto dengan bisnis konvensional tuh, itu beda banget deh. Bisnis kripto ini kita nggak banyak urusan sama orang. Ada salah satu farm saya itu isinya 150-an rig. Itu yang jaga cuma 2 orang. Itu pun dia nggak apa namanya, cuma duduk aja udah takut ada apa-apa doang gitu. Nah, dibandingkan bisnis lain, konveksi saya sekian ratus mesin, marketingnya, office-nya gimana, aduh capek banget kan. Mau kita pakai sistem kayak gimana pun tetap kita akan capek banget ngadepin apa ya, karyawan gitu. Karena saya tipe orang yang agak baperan gitu kalau ngadepin karyawan gitu. Nah, kalau si kripto ini kenapa saya yakin banget kripto dibandingkan bisnis lain, karena dia satu, yang pertama sumber daya manusia udah pasti. Kita nggak urusan sama orang lah ibaratnya gitu, nggak urusan sama banyak karyawan gitu, cuma urusan sama robot-robot aja, VGA-nya udah, sama listrik udah, itu simple banget gitu. Dan yang jelas pastikan profitnya gitu, udah, karena kita bisnis. Wow, biaya listriknya berapa itu kan? Sebulan? Tergantung rignya. Kalau tergantung rignya, kalau satu rig tuh kisaran, tergantung juga mesinnya, mesin besar apa mesin kecil. Kalau mesin besar tuh sekitaran 800 sampai 1200 watt satu rig. Itu. Tadi kaliin aja, kalau punya 10 rig berarti berapa? Punya 20 rig berapa? Berarti kalau satu tempat nih ya diisi, ya maksudnya yang udah Tante Bos sekarang ini, itu mau kalau listriknya doang 100-200 juta mau kali ya sebulan? Kalau aku tuh yang tempat aku yang viral kemarin itu 150 jutaan. Udah sama sewa gedungnya atau listrik aja ya? Garasi. Nah, ini nih tuh bisnis kripto itu simple banget, kita nggak perlu tempat yang bagus-bagus, nggak perlu, garasi aja udah cukup, atau gudang-gudang bekas gitu. Crypto mining itu musuhnya cuma listrik aja, Mas. Kalau listriknya murah itu enak banget pasti. Tapi listrik udah kapasitasnya segitu, mana bisa murah? Kalau listriknya murah itu udah cuan banget kita, karena nggak ada yang kita bayar kan. Karyawan nggak ada. Bahkan salah satu farm saya isinya itu 80 rig, itu nggak ada yang jaga, Mas. Saya biarin aja, saya tinggalin, saya geletakin aja 80 rig loh. 80 rig itu satu kamar lah. Saya biarin aja, nggak ada yang jaga. Saya cuma lihat dari handphone aja. Kalau dia mati mesinnya, baru saya suruh orang ke sana. Soalnya agak jauh tempatnya. Saya biarin aja, nggak ada yang jaga. Kenapa di sini ada yang jaga, yang di 150-an rig ini? Karena memang ini garasi rumah mes karyawan. Ya udah, mereka kan juga sekalian tinggal di situ. Gitu. Jadi tuh sebenarnya nggak perlu. Nah, itu 80 rig aja nggak ada yang jaga. Dibiarin aja, lihat aja dari handphone. Kalau ada yang mati, terus sekali-sekali ke sana bersih-bersih. Udah gitu aja. Jadi tuh gitu. Kalau kripto tuh beda banget sama bisnis lain. Musuhnya tuh cuma listrik. Nggak perlu banyak orang, nggak perlu gedung-gedung yang cakep, garasi juga jadi, dapur juga jadi, gudang juga jadi, udah itu aja, simple banget. Jadi kesimpulannya sebenarnya mining crypto ini bisa dikatakan bisnis ya, bukan investasi. Udah pasti bisnis gitu ya, yang setiap bulan atau setiap tahun ya ada income-nya. Setiap hari. Ya. Setiap detik loh, Mas. Kita itu dapat income tuh, dapat cuan tuh setiap detik, kan dia bekerja terus. Kalau dia mati mesinnya, baru kita rugi. Makanya aku nggak pernah mau mati, aku pasti ngomel-ngomel. 1 menit aja mesin tuh nggak boleh mati. Gitu. Wow. Berarti daripada trading saham belum tentu untung, mining itu setiap detik udah pasti untung ya. Cuma keluar biaya aja. Ya, dapat
lah, dapat profit lah gitu setiap detik itu. Nah tinggal kita gimana mau jual. Contoh sekarang market kan lagi kurang bagus. Kalau jual sekarang, tapi kalau kita jual nanti ketika market naik, nah itu kali-kali lipat, nyimpan koin sampai ribuan koin tuh. Ya salah satu contoh, saya baru buka 3 minggu apa 4 minggu kan. Saya tuh nggak bisa lihat tempat sedikit gitu mas, buka. Nah satu hari tuh saya udah dapat 30-an koin ITC. Saya tambang ITC kan, 30, 32 kadang. Nah itu kita kaliin aja 1 minggu ke 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Itu udah berapa ribu koin kita jual. Nanti ketika harganya udah sekian 2 juta, 3 juta. Kalau sekarang masih harga 700, 600. Berarti kalau nggak dijual, modal lagi dong itu ya? Apa? Kalau nggak dijual kan istilahnya modalnya belum cair nih ya. Uangnya belum cair. Makanya kalau mining itu, saya selalu menyarankan ke teman-teman, itu harus duit uang dingin. Kita berharap dengan 1-2 rig atau 3 rig, 5 rig udah bisa kaya, udah bisa ngerubah nasib, udah langsung tajir, langsung miliarder. Ya nggak kayak gitu juga. Gitu. Nah, yang pertama harus uang dingin, yang kedua harus sabar, nunggu. Gitu. Nunggu, kayak kemarin tuh lagi gila naik. Nah itu kita nyimpan berapa koin, jual langsung. Berarti Tante Bos sendiri selain sebagai pure miners juga day trader nggak? Kalau day trader enggak. Soalnya pusing juga, stres kan, aku banyak kerjaan lain gitu. Kalau dulu ya waktu awal-awal tahu kripto kan, orang pasti taunya trading kan. 2000 itu aku trading gitu. Kalau sekarang udah enggak. Nah, sekarang ini waktu yang tepat nggak untuk cicil beli untuk kripto? Kan lagi murah. Kalau saya kan mining kan. Mining terus tuh mining tuh kalau menurut orang-orang gini, oh ini harga kripto lagi turun, berarti VGA turun. Enggak, justru itu naik dan makin langka. Kebalikannya, Mas. Karena apa? Karena orang-orang pada mining semua, terus karena dengan situasi market merah-merah kayak gini, itu tingkat difficulty itu rendah. Kita dapat koin tuh banyak. Kita dapat koin 20, itu bisa 30, bisa 28 dapat koinnya. Karena kan market lagi rendah, difficulty-nya rendah, akhirnya maculnya dapat banyak, dapat bonus. Oh, seru juga ya. Berarti pas harga tinggi, kalau macul dapatnya dikit ya? Dikit, tapi harganya mahal. Kan sama aja. Sama aja. Sama aja. Yeah. Nah, tapi kan kalau orang-orang di luar sana yang kurang paham mindsetnya, kripto lagi turun nih, VGA pasti hancur-hancuran nih. Saya lihat komen-komen orang kan. Sebenarnya nggak kayak gitu, saya ketawain aja. Justru sekarang barang makin langka, orang mining semua, orang buru-buru pengen nyimpan koin semua. Gitu. Pengen macul semua karena tahu lah nih lagi diobral ibarat kata gitu kan. Nah tapi nanti kalau harganya tinggi kayak kemarin April Maret itu kemarin itu, nah itu tingkat difficulty-nya tinggi, susah gitu. Tapi kan harganya mahal, sama aja sih sebenarnya. Kita dapat dikit tapi harganya mahal. Ketika harga rendah kita dapat banyak, harganya rendah. Nah tinggal kita aja pilihannya mau disimpan atau mau jual pada saat itu. Jadi selain mining, apakah Tante juga jual alat-alatnya? Kan sekarang katanya susah cari VGA gitu. Ya, sebenarnya gini Mas, aku tuh tadinya nggak ada niatan mau ke sosmed, cuma kan kecelakaan aja kemarin tuh. Jadi salah satu saya upload di TikTok. Viral lah. Viral. Kemana-mana. Waktu Januari itu kan fashion lagi ancur-ancurnya kan, sepi kan. Nah, tim saya ngupload di TikTok. Di mesin-mesin saya ini viral lah. Ternyata pas pagi-pagi yang nge-view udah hampir 4 juta orang. Wow. Nah, saya mau hapus. Aduh, malah nanti orang berpikir negatif ke saya kan. Nah, di situ ada Instagram saya soalnya.
gitu. Jadi kecelakaan tuh di share ke TikToknya nggak sengaja. Akhirnya udahlah saya diskusi sama partner saya, ya udahlah kita bantu edukasi orang-orang juga gitu. Makanya saya terusin lah konten si mining ini. Tadinya nggak ada niatan mau upload kita itu. Akhirnya saya edukasi dan kita jualan, ada jualan rignya juga, alat-alatnya yang tadi Mas tanya itu. Sekalian saya edukasi karena banyak banget banyak banget kecurangan sebenarnya kalau orangnya kalau dapat yang nggak benar gitu. Banyak banget yang memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal penipuan dan lain-lain gitu. Berarti kalau mau tinggal hubungi Instagramnya Tante Bos nih, nanti dihubungin sama timnya gitu ya. Mau dong paketan usahanya misalnya gitu. Ya, nah kita full bantu edukasi sampai benar-benar bisa gitu. Sampai karena sebenarnya nggak sesimpel yang orang lihat loh Mas. Colok dapat duit, itu nggak kayak gitu. Itu ada, dan ilmunya itu kita update terus. Saya sama partner aja belajar terus. Kalau nggak pandai kita udah keluar belajar. Jadi kalau kata orang kan kalau mau diseriusin jadi bisnis ya, kalau cuma mau 1-2 rig coba-coba, ya nggak usah sampai belajar serius banget gitu kan, buat apa gitu. Nah kalau menurut orang colok dapat duit, nggak sesimpel itu. Iya dapat tapi nggak maksimal. Kalau kita tahu itu bisa maksimal, ada macam-macamnya lagi, ada kulik-kulikannya lagi lah. Itu makanya aku pengen banget edukasi orang gitu, pengen banget. Mungkin mudah-mudahan ini juga bisa jadi solusi di kala pandemi kayak gini, karena di luaran juga pun orang udah pada kelas-kelas karyawan, orang-orang karyawan aja itu di luar tuh pada punya mining Mas. Serius? Ditaruh-taruh di gitu. Ada yang punya 2 rig, 3 rig, 1 rig gitu, karena ya itu bisa membantu pengeluaran sehari-hari mereka. Lagi harga turun kayak gini aja, contoh mesin mesin besar, misalnya kita nambang ETH itu 1 bulan tuh bisa dapat 7 jutaan loh. Modalnya berapa itu Tan? Itu kalau yang second harganya 100 juta. Berarti dia keluarin modal 100 juta, dia bisa dapat 7 juta 1 bulan kalau dijalanin dengan benar. Ya itu minimal, harga lagi rendah sekarang. Kalau harganya naik kayak kemarin itu 3 sampai 6 bulan tuh bisa BEP, 4 bulan bisa BEP. Kita kan bicara ini lagi market paling pahit sekarang ini kan, sekarang ini kan lagi pahit-pahitnya kripto kan. Bayangkan kalau saya misalnya sambil kerja di perusahaan dengan gaji misalnya UMR Jakarta misalnya 4,5 juta ditambah 7 juta, itu udah hampir 11 juta setengah kan. Itu udah sangat membantu menurut saya. Terus tanpa kita cuma ditaruh aja. Kalau cuma 1 rig mah, misalnya kita punya apartemen, yang penting listriknya bisa, udah taruh aja, lihat aja di handphone, nggak ribet-ribet banget. Makanya itu bisa jadi solusi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya VGA pemerintah kita bisa bantu, VGA-nya murah. Yang bikin mahal mesinnya itu kan karena VGA-nya mahal Mas. Makanya bisa sampai 10 juta. Kalau VGA-nya murah, itu lebih murah lagi. Kalau misalnya VGA-nya murah kayak dulu 2 juta, 3 juta, itu modal bisa, kita R1 rig itu bisa 30-40 juta. Lebih murah lagi kan. Oh, berarti yang bikin mahal VGA-nya itu susah gitu? VGA-nya susah, karena kita kuota di Indonesia tuh dapat sedikit. Oh. Itu yang bikin mahal. Dapat sedikit ya? Berarti, ini kan 100 juta bisa dapat nih 1 rig, taruh di apartemen. Itu listriknya apa kuat apartemen? Untuk 1 rig aja kan lumayan. Ya makanya tergantung listriknya. Tadi aku bilang 800 sampai 1200 watt. Oh, kuat lah ya sampai 1200 ya. Rata-rata kan udah 2200 lah ya bisa apartemen.
terus tergantung dari tempatnya masing-masing. Dan maksud aku tuh itu tuh bisa jadi solusi sebenarnya kalau orang-orang yang kerja ya karyawan pun bisa punya itu kan. Dibandingkan ada yang bicara kayak gini, gue kalau uang 100 juta gue bisnis aja. Ada yang kayak gitu Mas, ya kan? Iya. Tapi kan mereka nggak tahu, nggak semua orang bisa bisnis. Iya betul. Iya. Itu kita perlu marketing, perlu produk, perlu manajemen lagi, macam-macam. Nggak semua orang bisa bisnis. Bisa-bisa malah hilang itu. Belum iklan, kalau kita iklan bisnis online kan. Nah, tapi kalau dengan mining, ada meriknya, lu fokus aja belajar. 1 minggu datang ke sini, fokus belajar kan. Udah, nggak perlu marketing, nggak perlu produk lagi, nggak perlu mikirin hari ini gua jualan berapa, nggak usah, dicolok aja udah. Modalnya belajar aja, fokus. Kalau ada yang bilang, ya udahlah 100 juta mendingan gue bisnis, gue jualan. Iya kalau dia bisa bisnis, tapi kan kita bicara umum. Gak semua orang bisa bisnis. Gitu. Bisnis juga perlu, ya tadi itu, biaya iklan, marketing, produk, aduh macam-macam rumit kan. Kalau ini simpel, yang penting 1 minggu aja belajar total, fokus, nggak pulang-pulang dari sini. Udah. Gitu. Berarti kalau paketan usaha yang dijual itu, kalau boleh di-share nih sama teman-teman, pasti banyak penasaran tuh tadi ya. Dimulai dari berapa dan apa aja sih yang didapat gitu ya? Apa didapat sama mondok 1 minggu gitu ya? Aku karena kalau harganya macam-macam paketannya Mas. Nanti paketannya aja Mas. Ada paket-paketannya, tapi yang jelas yang bedain aku sama yang lain itu, aku tuh benar-benar support untuk edukasinya. Benar-benar aku cerewet banget. Pokoknya nih orang harus bisa, jangan malu-maluin, jangan sampai gagal. Gitu. Kalau tempat lain kan beli putus, udah, habis itu udah. Kalau ada masalah, baikin. Kalau rig banyak, kalau udah di atas 10 rig itu biasanya masalahnya itu ada di atas 3 bulan sampai 6 bulan. Nah makanya aku servisnya itu selama mesin itu masih ada, bertahun-tahun pun kita masih kasih servis, malah aku ganti kalau ada kerusakan ya, kalau misalnya mesinnya banyak ya itu, karena jangan sampai punya si klien ini mati. Kalau mesinnya mati ya rugi, dia nggak dapat duit, nggak dapat profit gitu. Nah, kalau aku sih lebih ke ke edukasinya itu, pengen banget jelasin ke orang-orang gitu loh, ini worth it banget loh gitu. Kalian jangan dulu denger yang negatifnya gitu kan. Karena dulu 2015 kalau aku berhenti dengerin negatifnya kan nggak bisa sampai ke titik ini juga. Berarti pas lagi turun sekarang orang pada kata-kata miring lagi dong mulai. Iya, banget. Instagram banget ya. Di TikTok, tapi biarin aja. Tapi kalau orang yang ngerti ada juga yang komen. Gitu. Biarin aja lah, udah biasa juga dibully, difitnah gitu-gitu sih, biarin aja. Keren sih, keren. Karena sekarang yang paling gak kuat kan orang sebenarnya mentalnya, ya kan. Apalagi di berita-berita bilang kan pemerintah Cina sana lagi melarang mining, ya kan. Di beberapa negara juga kayaknya negatif gitu ya. Harga lagi turun. Belum lagi Elon Musk ini itu yang kita dengerin kan ya. Ya, maksudnya kalau nggak kuat ya gimana gitu. Dan saya lihat dari Tante Bos ini tuh mentalnya super sekali gitu, keren. Kita harus kuat mental. Makanya tadi itu juga harus pakai uang dimas. Kita harus baik. Jadi jangan berharap juga dengan punya berapa rig udah bisa merubah nasib. Ya nggak bisa juga. Semua proses. Harus sabar juga gitu. Ada yang, makanya kalau ada yang tanya ke saya, ini uang tabungan buat anak kuliah saya beliin rig. Oh nggak bisa, nggak usah. Saya bilang saya nggak mau. Malah ditolak gitu? Ya, jangan. Nggak mau, saya marah-marah malah. Waduh. Iya kalau keren. Kalau pas saya yang angkat telepon kan ada yang nelfon misalnya Mas ya, atau WhatsApp, dia bilang,
ini uang anak kuliah saya, terus ini saya cuma punya uang ini udah nabung bertahun-tahun. Saya bilang nggak usah, jangan deh, jangan. Saya nggak mau, karena kan saya nggak jualan mas sebenarnya, karena saya edukasi. Saya nggak mau ngejerumusin orang juga kan. Saya malah marah-marah, nggak usah, jangan kamu berharap dengan kamu punya 2-3 rig terus kamu bisa sukses luar biasa gitu, enggak. Karena butuh proses dan ini bisnis ini harus uang dingin. Soalnya apa, daripada nama saya jelek, saya marah-marahin orangnya. Tapi kalau ngotot masih mau, ya udah silakan ke sini. Baru kemarin orang dia bilang, saya buat anak kuliah saya dan ini saya punya uang buat anak saya kuliah. Aduh jangan deh, saya nggak mau. Buat apaan nih? Pada nanti nama saya jelek, karena saya niatnya kan saya bantu buat edukasi. Saya pasti akan katakan resiko pahit-pahitnya kayak gimana gitu. Soalnya kan saya nggak jualan mas. Kalau saya jualan pasti saya terima lah. Ya kan orang mau beli. Kalau saya marahin dulu. Nah kecuali orangnya emang sultan dan dia paham, nggak perlu saya jelasin panjang lebar, dia paham ke depannya kayak gimana. Nah itu cocok. Baru oh ya udah ayo gitu. Berarti buat teman-teman sultan boleh ya kontak ya. Uang dingin. Terus dia mengerti, gak berburuk sangka ke saya gitu. Kita sama-sama paham resiko gitu loh. Nah ayo gitu, banyak klien saya juga, banyak. Ratusan rig, 100 rig, 200 rig, 400 rig, 1000 rig itu ada. Wah, sultan semua ya? Mantap ya. Iya, sultan. Makanya saya selalu di Instagram saya kan, ini kiriman barang buat sultan, itu beneran. Dan saya sekali kirim 1-2 truk dong itu ya? Ya mobil box, tergantung. Kadang saya kalau kirim ke apa namanya, satu hari itu bisa 3-4 orang ngirim ke 3-4 orang, 40 rig, 20 rig, 25. Itu enak. Emang orangnya berbisnis gitu mas, berbisnis uang dingin dan dia paham resiko. Yang jadi masalah ini adalah orang-orang di TikTok saya, Instagram saya yang cuma ngelihat sekilas. Terus apa namanya, dia pengen punya 1 rig, itu uang satu-satunya dia, uang tabungan berharganya dia, dan dia berharap bisa sukses luar biasa kayak yang di Instagram saya. Itu nggak kayak gitu. Saya marahin, nih nggak usah itu. Nah tapi kalau sultan dia ngerti bisnis resikonya kayak gimana, dia udah paham kripto, uang dingin. Nah, kita diskusi, kita ngobrol gitu. Mantap. Ya, tapi keren ya. Saya apresiasi banget ya Tante Bos, memang niatnya baik ya. Karena zaman sekarang kan kelihatannya uang mudah ya, apalagi lagi susah zaman sekarang ya. Lihat, aduh, pengen cepet kaya ya, pengen mining kripto, lakunya bisa jutaan gitu ya. Tapi ternyata di balik itu prosesnya juga susah ya. Belum tentu berhasil juga ya. Itu berhasil tapi itu butuh waktu lama. Nah, sedangkan kalau misalnya uang satu-satunya dia, coba kalau dia buat makan, buat apa, nanti saya lagi jelek kan. Itu harus mindsetnya itu harus sama dulu, sama kayak saya, sama yang mau beli rig itu harus sama. Ini investasi jangka panjang ya, jangan berharap ya, kecuali kalau kalau lagi nasib bagus kayak kemarin ada yang baru bikin 2 bulan langsung BEP karena harga lagi tinggi kan. Itu ibaratnya bonus lah kan. Kita bicara yang paling pahit, resiko paling pahit, BEP-nya bisa 1 tahun lebih. 1 tahun lebih baru BEP? Lagi jelek, kalau lagi nggak bagus. Kayak kondisi gini 1 tahun lebih ya BEP ya? 1 tahun lebih. Tapi 1 tahun lebih mah sebenarnya juga udah tinggi. Kita mau dagang sekarang, mana ada 1 tahun lebih BEP? Nah, itu tuh kalau orang paham mas. Yeah. Nah, tapi kalau orang yang nggak paham, bilangnya nanti penipuan lah. Itu yang bikin tahun bagus loh, apalagi pandemi kayak gini. Kita mau bisnis apa? Membuka kafe, aturan lagi, PPKM lagi, gitu-gitu kan. Mau buka bisnis apa? Itu udah bagus. Kalau yang paham,
Tapi kalau orang yang nggak paham, yang di sosmed, aduh udah komen nih penipuan nih, nggak bener nih, mana nih gitu. Makanya saya marahin kalau mereka cuma mau berharap dengan 1-2 rig bisa jadi kaya raya gitu, kayak yang di TikTok orang itu loh, gitu kan. Nah itu nggak bisa. Iya, padahal yang di TikTok banyak yang cuma pencitraan ya. Gampang itu gitu. Kalau saya nggak mau, saya pasti marahin. Nggak semua butuh proses, perlu kerja keras. Nggak bisa seinstan-instan itu, nggak ada. Iya, paham sih. Ya. Nah jadi sebenarnya mining kripto ini, asalkan tadi itu diajarin 1 minggu, itu udah pasti bisa. Nggak perlu bahasa pemrograman, nggak perlu belajar kayak kita belajar iklan di Facebook atau gimana. Sebenarnya simple, 1 minggu udah bisa gitu. Ya, simple sama nalar sih sebenarnya, buat baca fundamental ke depannya gitu. Makanya banyak ngobrol, banyak diskusinya. Ini komen lucu. Emang ada kripto dari HP? Begitu tuh. Ya kayak gitu deh. Sebenarnya ya simpel sih, Mas. Simpel gitu kalau ilmu-ilmunya gitu. Cuma kadang karena aku kan ada beberapa klien yang ketemu banyak banget kecurangan-kecurangan di situ. Kalau nggak ketemu teknisi yang pas, yang jujur, insya Allah kalau tim saya kan saya selalu kasih tahu gitu. E-walletnya beberapa loh Mas bisa. Cloning Mas pendapatannya dibagi sama teknisi. Kalau yang banyak banget celah kecurangan kalau orang nggak paham. Makanya saya alhamdulillahnya makanya klien saya banyak sampai ribuan ya karena itu. Kliennya sampai ribuan? Wah mantep. Kan maksudnya ordernya sampai ada yang 1.000 ring. Oh, ada ordernya sampai ribuan, ya. Tapi sultan, ya. Ya, karena saya karena benar saya anggap itu usaha saya, bisnis saya. Kalau dapat yang ada memang yang jualan rig juga kan ada tuh, mereka tuh yang beli putus ada, beli ya udah simple terserah. Tapi habis itu masalah itu muncul 3-6 bulan loh. Coba mau kemana? Dicuekin habis itu. Kalau aku kan nggak, Allah kalau selama mesin itu ada, kita bantu. Kalau kita ganti VGA-nya biar kalian nggak ngerasain mesinnya mati, lama. Kalau nunggu distributor kan bisa 3 bulan, Mas. Garansi kan ganti. Nah kalau saya ganti dulu punya saya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mati mesinnya, karena kan dari situ profitnya itu. Gitu. Berarti untuk kedepannya nih ya, kita melihat 5-10 tahun ke depan nih Tante Bos, lebih pilih bisnis mining ini atau bisnis fashion yang selama ini udah digeluti udah 11 tahun? Kalau boleh pilih. Kalau aku sih milih kripto sih ya, tapi fashion ini udah daging, udah mendarah daging di saya gitu, udah hobi, udah mendarah daging. Gimana ya kalau bikin baju, kalau nggak bajunya nggak sekian ribu piece jualan, kayaknya saya kayak merasa, aduh bodoh banget deh gitu. Gimana ya kalau bisnis udah hobi itu gimana gitu? Tetap lagi pula karyawan udah kayak keluarga juga ya, udah segitu banyak. Sekian lama ngikut gitu ya? Ya dari mesin 10 biji, nggak mungkin lah saya tinggalin mereka, nggak mungkin. Saya malah mau berbenah lagi nih fashion ini, mau ada rencana fashion saya ini kasih bocoran ya, saya kombinasin sama kripto. Wah, mantap. Kalau saya kasih kalau jadi ya, gitu. Ya. Siapin aja e-walletnya, para resellernya, warna-warni dan lain-lain ya. Mudah-mudahan lah. Wah, keren. Berarti kedepannya kalau untuk bisnis fashionnya tuh bakal fokus kemana? Bakal lebih fokus ke marketplace atau tetap selama ini ke reseller-reseller yang udah bantu jualin? Kalau aku tergantung dari brand.
Kan ada yang brand aku yang database customer lama gitu. Yang di marketplace itu cuma warna-warni aja, Mas. Warna-warni aja ya. Iya. Oke. Kita punya waktu 5-10 menit lagi. Mungkin Tante Bos boleh istilahnya boleh sharing ya. Ada kelas apa, pelatihan apa, atau memang tadi paket bisnis apa, teman-teman dari tadi banyak yang nanya tuh, kalau beli satu rig aja boleh nggak? Kalau mau kontak kemana, kantornya ada di mana, itu dari tadi tuh banyak banget yang nanya kayak gitu, pasti udah penasaran banget ya. Apalagi kalau ngelihat di background-nya itu VGA tuh banyak banget gitu ya. Ya, itu bukan dus aja, ada isinya ya. Ya, wede. Weh, sampai plafon itu. Buset. Ada, ntar diserang nih sama gamers nih. Ya. Apa namanya, kalau rig di tempat aku itu ada paket-paketannya macam-macam. Nanti kalian hubungin aja di Instagram aku tuh, Desi Indarti, ada paketnya. Yang jelas yang paling bisa aku kasih tahu adalah edukasinya, itu pasti aku total. Karena aku orang ngerti setengah-setengah dan nama saya jelek. Dan yang paling penting adalah kalian harus pakai uang dingin ya. Jangan ikut-ikutan, jangan deh. Kasihan, udah pandemi kayak gini, malah salah jalan. Gitu, makanya jangan. Kalau mau order ke Instagram aku, nanti ada nomor manajer aku di situ. Tapi pastikan itu uang dingin, uang santai kalian, dan jangan berharap dengan 1-2 rig kalian bisa sukses luar biasa, itu nggak ada. Nanti saya yang jelek, makanya saya bilang harus uang dingin, oke? Nah terus kalau masalah kelas atau apa itu kemungkinan ke depan bakal ada. Gitu. Wah mantap. Ada. Cuma sekarang lagi nyiapin tim karena kan PPKM, kantor nggak bisa buka. Itu kan harus ada tim yang ngerjain. Kalau aku sendiri nggak bisa, Mas. Aku kan ngerjain bisnis lain gitu. Insya Allah bakal ada nanti edukasi untuk kalian yang benar-benar resmi dari kita dan terarah gitu, misalnya setiap bulan kah atau apa gitu kan. Nanti ada wadahnya gitu. Lagi kita persiapin. Nah kalau kantor saya ada di Jakarta Utara, di depan rumah sakit Koja. Cuma kalau sekarang lagi tutup. Di depan rumah sakit Koja ya. Gitu. Jakarta Utara. Itu kantor di situ. Cuma sekarang ya lagi tutup PPKM. Akhirnya ya sudahlah, kita dari rumah gitu. Thank you banget Tante Bos untuk udah mau sharing hari ini, udah meluangkan waktunya walaupun sibuk banget ya. Bisnisnya ada banyak ya, dari fashion sampai dari warna-warni tadi ya di Shopee, sampai ke sampai training juga, sampai bantu banyak teman-teman yang memang mau belajar soal mining ya. Thank you banget, saya apresiasi, terutama saya sendiri pribadi belajar dari mentalnya ketika banyak orang yang berkata jelek, banyak fitnah ya, banyak istilahnya ngomongin di belakang sama teman-teman ya, sama tetangga yang nggak percaya, tapi ternyata sampai detik ini masih bertahan dan masih benar-benar ya sangat positif ya. Saya rasa itu modal banget untuk bisa sukses ya dalam bisnis, karena nggak kelihatannya indah di TikTok ya, kelihatannya keren, tapi realitanya tuh nggak semudah itu ya kalau saya dari dengar ya. Katin sih banyak banget orang-orang jual kesuksesan bla 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 di TikTok, di Facebook, di Instagram, padahal akhirnya anak-anak muda yang milenial ini sekarang pengennya instan. Itu bahaya banget menurut gue ya, itu bahaya banget. Pengennya instan gitu. Oh itu enak kok, dapat duitnya gampang kok, lihatnya di TikTok bisa beli mobil, bisa beli ini itu, padahal kan nggak tahu itu cuma konten kadang kan. Ya, thank you. Mudah-mudahan saya satu waktu bisa berkesempatan main ke tempatnya Tante Bos. Mau ngelihat VGA-nya. Yang di tempat ini nih, di gudang nih. Yang tempat kemarin, iya gitu. Oke, selamat malam. Thank you. Semoga sehat-sehat selalu.
buat Tante Bos dan keluarga ya, buat karyawan juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.